Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pesan rahasia Soekarno dan Inggit Garnasi akhirnya terungkap. Sosok Soekarno dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akibat perjuangannya ini, penjajahan Belanda menjadi resah. Soekarno sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda. Saat Soekarno ditahan di penjara Sukamiskin, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengunjunginya. Inggit Garnasi, istri kedua Soekarno, menjadi salah satu orang yang diperbolehkan menemui Soekarno. Ia diperbolehkan mengunjungi penjara 2 kali dalam seminggu. Barang yang dibawa Inggit selalu diperiksa, termasuk surat-surat yang ditujukan untuk Soekarno. Hanya buku-buku agama yang diperbolehkan dibawa dari luar. Namun Inggit Garnasi dan Soekarno punya cara sendiri untuk berkomunikasi. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan pesan rahasia. Buku-buku yang dibawa tersebut dilubangi pakai jarum. Bisa dibilang seperti menulis dan membaca huruf Braille. Itu adalah cara komunikasi mereka agar Belanda tidak mengetahui pesan mereka berdua. Selain itu, Inggit Garnasi juga meninggalkan pesan di telur yang dibawanya. Soekarno kemudian akan meneliti kulit telur tersebut. 1 tusukan berarti kabar baik, 2 tusukan berarti seorang kawan ditangkap, 3 tusukan menunjukkan penyegerapan besar-besaran, semua pemimpin ditangkap. Setelah Indonesia merdeka, nasib malang Soekarno tidak berakhir. Politik dan keamanan nasional Indonesia masih bergejolak. Pemerintahan Soekarno harus ngungsi serta merubah sistem. Setelah mengukir prestasi, mulai tahun 1955, Soekarno menghadapi guncangan. Soekarno menyetujui penyelenggaraan pemilu demi memenuhi kebutuhan pembentukan badan konstitusi untuk menyusun konstitusi baru. Hasil dari pemilu yang pertama sekaligus terakhir bagi Soekarno itu menghasilkan 4 partai pemenang, yakni PSI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai tersebut bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun yang terjadi malah muncul konflik yang mengancam kesatuan negara, termasuk kredibilitas Soekarno sendiri. Akhirnya Soekarno mengumumkan dekret Presiden 5 Juni tahun 1959 yang isinya membubarkan Badan Konstitusi dan kembali ke UUD 1945. Soekarno bahkan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Atas keputusan ini muncul rasa ketidakpuasan, keadaan ekonomi yang morat-marit, dan pemberontakan PRRI atau Permesta yang melibatkan tokoh-tokoh PSI serta Masyumi. Kedua partai tersebut akhirnya dibubarkan oleh Soekarno dengan akibat sejumlah upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Sejumlah upaya pembunuhan itu antara lain pelemparan granat terhadap rombongan Soekarno di Cikini, Jakarta pada November tahun 1957 dan penembakan menggunakan jet tempur oleh Daniel Monclar pada Maret tahun 1960. Selain itu, ada juga penembakan di Raja Mandala, Cianjur pada April tahun 1960 dan pelemparan granat di Makassar pada Januari tahun 1962. Tidak sampai di situ, bahkan di lingkungan istana yang dianggap aman, ternyata bisa terjadi upaya pembunuhan, namun hasilnya gagal. Penembakan terhadap Soekarno yang gagal di Kompleks Istana Presiden pada Mei tahun 1962. Ada juga serangan montir di Sulawesi pada tahun 1960 dan serangan granat rombongan presiden di Cimanggis, Bogor pada Desember 1962. Namun, kisah Soekarno di penghujung hayatnya tidak seindah jasa-jasanya dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto
menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator. Sang proklamator yang biasa dipanggil Bung Karno wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya. Bertahun-tahun sebelum itu, saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso, Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Bahkan keluarganya pun dipersulit untuk menjenguknya. Soekarno wafat di ruangan perawatan RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 21 Juni tahun 1970 pukul 7:17 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak napas, dan juga rematik. Namun sebelumnya, Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Soekarno tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Dan dalam buku lain yang berjudul Insinyur Soekarno, karya Wahyudi Jaya, tertulis bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus tahun 1965 semakin parah. Soekarno kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapatkan izin dari Soeharto, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau sekarang Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperketat, alat sadap dipasang di setiap sudut rumah, dan tidak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Kemudian Guntur Soekarnoputra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya, Presiden Soekarno, meninggal dunia. Guntur Soekarnoputra tidak saja harus menjadi peran pengganti ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan di hati Guntur. Pada buku yang ditulis oleh Guntur, Bung Karno, bapakku, kawanku, guruku, diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno. Setelah itu, tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni tahun 1970. Dan inilah pesan terakhir Soekarno kepada Guntur Soekarnoputra. Nak, engkau adalah anak sulung sang putra Fajar, sebab bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur. Dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang Fajar, tanggal 3 November, pada saat dimana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Nah, seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abadi, manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang baik hatinya. Karena itu jangan cengeng, buktikan kepada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Soekarno.